Ya, vaksinasi ini mulai berjalan ke masyarakat umum dan saat ini para pedagang pasar ya di DKI Jakarta nantinya akan ke seluruh Indonesia. Tapi selain vaksinasi, untuk testing sendiri ini juga terus dilakukan. Karena selain alat uji coba, alat uji tes COVID-19 hasil buatan UGM kini kembali hadir karya anak dalam negeri untuk penanganan COVID-19. Nah, namanya adalah vaksin Nusantara buatan Universitas Diponegoro yang kini sudah memasuki tahap uji klinis fase 2. Selain Universitas Diponegoro, pembuatan vaksin Nusantara melibatkan sejumlah pihak, di antaranya PT Rama Emerald Multisukses bersama Aivita Biomedical asal Amerika, serta RSUP Dr. Karyadi Semarang. Vaksin Nusantara yang telah lulus uji klinis fase pertama bekerja dengan menggunakan bahan serum masing-masing individu. Sel dendritik autolog yang merupakan komponen sel darah putih yang dipaparkan dengan antigen protein dari SARS-CoV-2 akan diinjeksikan kembali ke dalam tubuh. Nantinya, sel dendritik akan memicu sel-sel imun lain untuk membentuk sistem pertahanan terhadap virus. Melanjutkan ke uji klinis 2 dan kita bisa melihat betapa teman-teman, sahabat-sahabat dari Komisi 9 juga terpanggil untuk melihat, untuk mengecek, dan kita sangat berbahagia karena ini sangat terbuka dan sangat menarik sebuah revolusi di dalam pembuatan vaksin yang tadinya konservatif menjadi sebuah yang individual. Dan individual ternyata di kemudian hari bisa produk emasnya sampai 1 juta per bulan. Saat ini vaksin Nusantara telah memasuki uji klinis tahap 2. Jika berhasil melewati semua tahapan uji klinis, vaksin Nusantara diharapkan bisa digunakan untuk masyarakat umum. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Ini kabar yang cukup menggembirakan bahwa dalam negeri kita sudah bisa memproduksi vaksin sendiri. Tapi sekarang pertanyaannya, amankah dan kira-kira kapan bisa digunakan? Untuk menjawabnya sudah ada tim peneliti vaksin Nusantara, Dr. Yeti Movita Nancy. Selamat siang, Dr. Yeti. Dokter, selamat siang. Kapan kira-kira vaksin Nusantara bisa dinyatakan aman dan kapan bisa mulai digunakan, dokter? Ya, baik. Jadi vaksin itu, produk vaksin dinyatakan aman jika sudah melewati beberapa uji. Jadi ada beberapa uji klinis untuk vaksin itu sebenarnya memerlukan waktu yang lama sekali, tapi karena dalam kondisi pandemik, makanya semuanya harus dipercepat. Tapi tentunya harus melewati kaidah-kaidah penelitian uji klinis. Jadi ada beberapa tahapan untuk bisa sampai dipasarkan. Yang pertama uji klinis fase 1 itu adalah untuk menilai safety atau keamanan. Nah, kemudian kalau ini masih sudah lolos, maka nanti akan berlanjut ke uji 2. Baik. Nah, setelah itu nanti ke uji 3, baru nanti bisa dipasarkan setelah mendapatkan lisensi dari BPOM. Baik, Bu Yeti, kalau untuk vaksin Nusantara sendiri saat ini sudah di tahap mana? Vaksin Nusantara saat ini ada di fase 1, sudah selesai dan memberikan bukti hasil yang alhamdulillah bagus. Jadi efek sampingnya minimal dan dari pemeriksaan didapatkan kenaikan titer antibodi. Ya, jadi untuk fase 1 alhamdulillah hasilnya bagus. Baik, apakah benar vaksin Nusantara ini nantinya juga bisa diberikan kepada mereka yang mempunyai komorbid dan juga anak-anak? Ya, betul sekali. Kenapa? Karena ini adalah menjadi salah satu alternatif jawaban dari permasalahan selama ini. Karena banyak pasien-pasien yang tertolak karena mempunyai komorbid. Tetapi vaksin dendritik ini kelebihannya adalah karena dia memakai komponen dari tubuh kita sendiri, kemudian tidak mendapatkan adjuvan, tidak didapatkan bahan-bahan yang asing yang lain, tidak didapatkan komponen binatang juga, sehingga insya Allah aman untuk disuntikkan kembali ke subjek. Demikian. Baik, komponen dari tubuh kita sendiri sebagai calon penerima vaksin, berarti ini konsepnya adalah dari penerima vaksin kepada penerima vaksin, calon penerima vaksin itu sendiri, dari pasien untuk pasien ya, konsepnya seperti itu kalau saya tangkap. Berarti kalau diambil dulu sel dari dalam calon penerima vaksin, kemudian nantinya akan dimasukkan kembali, berarti nantinya fasenya, proses vaksinasinya akan lebih lama. Bisa Anda jelaskan prosesnya, dokter? Iya, jadi prosesnya seperti ini. Jadi subjek yang akan divaksin diambil darahnya dulu, kemudian akan kita proses, kita ambil sel darah putihnya, kemudian kita ambil sen dendritiknya.
sel dendritik ini kemudian akan kita bawa ke lab, kita pertemukan dengan rekombinan antigen dari SARS-CoV-2, kemudian di situ akan menghasilkan sel-sel dendritik yang sudah mengenal, ya, yang nantinya akan ready, dia akan melawan jika ada infeksi virus COVID. Nah, kemudian setelah sel dendritik ini jadi, kemudian kita suntikkan kembali ke subjek. Nah, prosesnya memerlukan waktu kira-kira 1 minggu untuk membentuk dari mengambil sampai membuat vaksin yang jadi, prosesnya kira-kira 1 minggu. Itu dari proses pengambilan sel dendritiknya tadi. Kemudian untuk pemberian vaksinnya berapa tahap, dokter? Cukup sekali, jadi kita berikan 0,5 mili, kemudian kita suntikkan seperti vaksin yang lain, penyuntikannya subkutan, ya, kita berikan cukup sekali. Baik, berarti tidak ada 2 kali suntikan seperti vaksin Sinovac? Ya, tidak ada. Baik, rencananya dokter ini nantinya sistemnya akan seperti apa? Akankah diberikan secara gratis kepada masyarakat atau akan diperjualbelikan? Ya, tentunya ini nanti tergantung kebijakan pemerintah ya, tetapi kan Bapak Presiden sendiri sudah mengatakan bahwa semua penduduk Indonesia akan mendapatkan vaksin yang gratis, dan saat ini yang menjadi kendala adalah ketersediaan vaksin. Jadi kenapa ada prioritas dulu siapa yang diberikan, karena jumlah vaksinnya memang masih terbatas. Jadi perlu diketahui saat ini di seluruh dunia ada sekitar 200 penelitian mengenai vaksin. Tetapi masih tahap 1, tahap 2 ya, semuanya bisa dicek di clinicaltrial.gov. Kemudian yang baru tahap 1, 2 tentu belum bisa diberikan. Yang sudah melewati fase 3 seperti Sinovac itu jelas dia sudah kita teliti bahwa dia memang aman dan punya efikasi yang bagus untuk untuk penduduk Indonesia, sehingga maka akan diberikan. Karena ketersediaannya terbatas, maka diberikannya secara bertahap sesuai dengan prioritas. Demikian. Baik, terima kasih Ibu Yeti. Kita berharap vaksin Nusantara ini bisa menjadi angin segar bagi kita sehingga nantinya seluruh masyarakat Indonesia bisa menerima vaksin. Terima kasih sudah bergabung di iNews Siang.